Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya ayahnya Batasha juga ngomong kepada Dewa, "Saya minta maaf sama kamu, apa yang harus saya lakukan supaya kamu minta maaf?" Kata ayahnya Batasha kepada Dewa. "Tidak segampang itu saya harus memaafkan kalian karena kalian sudah membuat aku babak belur dan saya perlu waktu," kata Dewa. Sehingga Dewa juga menerima video callan dari si Livia. Lalu di sini si Livia juga menceritakan kepada Dewa bahwa dia juga ngomong bahwa si Roni dia hilang. Lalu di sini si Livia juga dia minta tolong kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada si Livia, "Kamu jangan khawatir, saya akan mencari si Roni, pasti si Roni tidak apa-apa," kata Dewa. Lalu dia juga sudah video callan sama si Livia, dia juga melihat kepada si Brokok Roni sambil dia geram. Lalu ayahnya Mbak Tasha juga ngomong kepada Dewa, "Bagaimana Dewa, sudah ada keputusan?" kata ayahnya Mbak Tasha. Di sini juga Dewa juga ngomong, saya sudah ada keputusan. Keputusan saya kalau kita mau saling maaf-maafan, kamu bebaskan si Roni, kata Dewa kepada ayahnya Batasha. "Ya udah, kita deal," kata ayahnya Batasha. Di sini juga dia salaman Dewa sama ayahnya Batasha. Lalu di sini Batasha juga dia marah kepada ayahnya dan ayahnya juga ngomong kepada putrinya, "Yaudah, kita pulang. Dia itu sudah punya istri," kata ayahnya Batasha. Singkat cerita dia juga pergi dan rombongan Panopal juga dia pergi dari tempat itu. Terus singkat cerita di sini si Brokok Roni juga di sini dia juga salaman sama ayahnya Batasha, tapi di sini dijewang oleh Pasha. Lalu terlihat langsung dijewang lagi oleh Dewa. "Kamu belum berakhir sampai sini Roni, tunggu tanggal mainnya. Sekali lagi kamu berbuat kesalahan, saya akan tendang kamu dari keluarga Buana," kata Dewa sambil geram kepada si Brokok Roni. Singkat cerita di sini juga Dewa juga ikut sama Pasha sama Panopal dan membawa si Brokok Roni. Lalu di sini Panopal ngomong kepada Dewa, "Kok bisa mafia besar itu kok salah tangkap orang?" kata Panopal kepada Dewa. Lalu di sini si Brokok Roni juga di sini dimarahin oleh Dewa. "Pokoknya kamu sekali lagi Roni berbuat kesalahan, saya akan tidak tinggal diam. Kamu saya akan tendang, saya tidak akan memikirkan apapun itu risikonya. Kalau si Livia mau ikut sama kamu, ikut aja," kata Dewa kepada si Brokok Roni. Lalu Pasha juga dia ikut ngomong, "Camkan itu Roni," kata Pasha kepada si Brokok Roni. Lalu Dewa juga dia mengambil HP, pas dia mau menelpon di sini Panopal juga ngomong kepada Dewa, "Kamu menelpon saya siapa Dewa?" "Saya mau menelpon Nana Panopal," kata Dewa. "Nana ada di rumah sakit," kata Panopal kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget. "Nana ke rumah sakit, dia pingsan, dia mual-mual," kata Panopal kepada Dewa. Di sini Dewa juga sangat kaget dan dia juga langsung ngomong kepada Panopal sama Pasha, "Kita langsung ke rumah sakit Pasha," kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga sama si Brokok Roni dan Panopal akan menuju ke rumah sakit. Lalu di mobil di sini juga Dewa juga langsung mengambil HP lagi, dia menelepon para Buana. Lalu terlihat di sisi lain para Buana yang ada di rumah sakit dia menerima telepon dari Dewa, dia juga sangat kaget. Lalu dia juga langsung mengangkat telepon dari Dewa dan dia juga ngomong kepada Dewa, "Kamu itu kemana aja Dewa?" kata para Buana. Di sini juga para Buana juga tidak banyak basa-basi, dia menceritakan bahwa janinnya Nana detak jantungnya sudah tidak gerak. Nana harus dikiret. "Kamu wakilkan aja kepada saya ya," kata para Buana kepada Dewa. Tapi di sini Dewa ngomong kepada para Buana, "Jangan mengambil keputusan gegabah mas, tunggu saya sampai ke sana," kata Dewa kepada para Buana. Lalu para Buana juga marah kepada Dewa, "Kamu itu keras kepala kayak istri kamu Nana," kata para Buana. Singkat cerita di sini para Buana juga di sini mundar-mandir sambil menunggu Dewa. Gak lama kemudian Dewa, Panopal sama si Brokok Roni sama Pasha juga sampailah ke rumah sakit. Lalu para Buana juga sangat kaget melihat Dewa babak belur dan dia juga memegang pipinya Dewa. "Kamu kenapa sampai babak belur gini?" kata
para buana. Udah mah, nanti aja ceritanya, saya sekarang mau ketemu sama Nana, kata Dewa sambil dia juga masuk ke ruang rawatnya Nana dan diikuti sama si Nini Kuntring yaitu para buana. Lalu di sini para buana juga dia ngomong pas Dewa ngejanteng melihatin Nana yang lagi dipeluk oleh Suster Amira. Nana itu tidak mau dia dikiret, kata para buana. Di sini juga Dewa dalam hatinya, saya harus mencari tahu dulu, harus nanya dulu sama dokter, kata Dewa dalam hatinya. Lalu Dewa juga ngomong kepada para buana, saya akan pergi ke ruang dokter, saya akan konsultasi sama dokter dulu, kata Dewa kepada para buana sambil dia juga pergi dari ruang rawatnya Nana. Lalu singkat cerita di sisi lain di sini dokter juga di sini dia juga gak lama kemudian Dewa masuk ke ruang dokter. Lalu dokter juga dia ngomong kepada Dewa, silakan duduk Pak Dewa, kata dokter kepada Dewa. Lalu Dewa juga langsung duduk dan dia juga tidak banyak basa-basi, dia menanyakan tentang keadaan kandungan istrinya. Lalu dokter juga dia mengatakan semuanya kepada Dewa dan Dewa juga ngomong kepada dokter, saya mohon kepada dokter, saya untuk terakhir kalinya saya minta dites lagi, kata Dewa kepada dokter. Ya nggak apa-apa Pak Dewa, kita langsung aja ke sana, kata dokter sambil dia juga pergi dari ruangannya dia. Lalu di sisi lain di sini di ruang rawatnya Nana di sini Mbak Amira sama para buana gak lama kemudian datanglah Dewa. Di sini juga Nana juga sangat kaget dan terlihat Dewa suaminya datang dan di sini juga dia mewek sambil memeluk suaminya. Lalu pas dipeluk Nana sama Dewa, Dewa juga ngomong kepada Mira sama Bu Farah, tolong kalian keluar, saya akan berdoa sama Nana, kata Dewa kepada para buana sama Amira. Singkat cerita, para buana sama Amira juga keluar dari ruang rawatnya Nana. Lalu di sini Nana sama Dewa juga dia minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Setelah dia berdoa, dia juga ngomong kepada Nana. Di sini Dewa sudah ngomong kepada Nana kalau benar-benar kita sudah ditakdirkan tidak bisa membesarkan janin ini, kita harus relakan, nah, kata Dewa. Singkat cerita, dokter juga datang dan di sini Nana juga di USG lagi. Lalu singkat cerita, para buana sangat kaget dan dia juga ngomong kepada dokter, itu kan detak jantungnya main, kata para buana kepada dokter. Di sini Nana juga sama Dewa juga sangat kaget dan dokter juga dia sangat kaget dan senang. Lalu dokter juga ngomong kepada Dewa sama para buana dan Nana, saya baru kali ini keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Sekarang kandungannya Bu Nana normal kembali. Di sini juga Dewa juga langsung dia juga menangis sambil memeluk Nana istrinya saking dia senengnya. Tapi para buana dia malah ngomong kepada dokter, kan kandungan Nana itu ada masalah kan dok, kata para buana kepada dokter. Di sini juga datanglah Panopal. Kamu jangan ngomong kayak gitu Farah kepada cucu kamu, kata Panopal kepada para buana. Di sini juga para buana juga langsung ngajedong dan di sini dokter juga ngomong kepada para buana, sekarang kandungannya Bu Nana normal dan dia juga bisa melanjutkan kandungannya sampai dia melahirkan, kata dokter kepada para buana dan Nana. Di sini juga dokter juga ngomong kepada Nana, Bu Nana juga sudah bisa boleh pulang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulu rumah mata tante bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.